wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? I'm great, amazing, alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah ada teman-teman yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dea. Dea, kenapa? Sakit Bu. Sakit. Terus ada lagi nggak? Siapa? Amel. Amel kenapa juga? Sakit Bu. Sakit. Terus apa lagi? Wanda Bu. Wanda kenapa? Sakit juga Bu. Sakit. Oke. Baik, ini kan karena banyak teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit lekas sembuh. Amin. Dan bisa mengikuti proses pembelajaran di keesokan harinya. Amin. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau ketua kelas maju ke depan, Nadiroh, untuk memimpin doa sebelum pembelajaran ya. Silahkan. Ya, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Oke, semoga nanti pembelajaran kita selama proses pembelajaran tidak ada halangan dan semua ilmu bisa meresap dengan baik. Amin. Oke, jadi sebelumnya Ibu akan mengulang pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, apakah ada yang masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Saya Bu. Apa? BUMN. Oke, pembahasan kita pada minggu lalu itu tentang BUMN. Nah, apa itu BUMN? Siapa yang tahu? Saya Bu. Apa? Badan usaha milik negara. Badan usaha Milik milik negara. negara. Ada nggak sih macam-macamnya? Ada Bu. Apa macam-macamnya? Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi akan dibahas pada bab selanjutnya. Oke, baik. Nah, karena pembahasan kita pada selanjutnya yaitu apa? Koperasi. Koperasi. Masih ingat kan untuk materi kita minggu kemarin? Masih. Baik. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang koperasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu koperasi? Enggak. Di rumah kalian nggak ada gitu yang membuat koperasi gitu? Ada. Siapa biasanya? Ibu-ibu ya? Iya. Oke. Nah, di sini jadinya kita akan membahas tentang koperasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang ada 3 konsep ya. Ada 3 materi yang akan kita bahas pada minggu ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang koperasi. Nah, koperasi itu terbagi menjadi 3 poin, yaitu tentang konsep koperasi, kemudian yang kedua ada koperasi dan koperasi sekolah. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep koperasi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu koperasi? Tidak. Kita akan bahas ya. Nah, kita akan membahas tentang konsep koperasi. Nah, di sini pengertian dari koperasi itu sendiri yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan, koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai. Nah, di sini ada sesuai dengan nilai dan prinsip. Nah, jadi koperasi itu didirikan oleh orang-orang yang ada di daerah kita biasanya ya. Nah, dengan cara ya mereka memisahkan kekayaannya untuk dijadikan sebagai modal yang nantinya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah itu sendiri. Nah, oke, jadi konsep koperasi ini didirikan sesuai dengan nilai. Apa sih itu nilainya dan prinsip? Nah, di sini nilai dari berdirinya koperasi itu adalah, nah, sesuai dengan nilai kekeluargaan, ya. Ada nilai kekeluargaan, kemudian bertanggung jawab, kemudian berkeadilan, kemudian kemandirian, kemudian demokrasi persamaan. Nah, jadinya
dalam koperasi ini yang memang didirikan secara kekeluargaan ya. Nah, kemudian prinsip dari koperasi itu sendiri yaitu keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela. Jadinya siapa aja yang mau menjadi anggota koperasi itu bisa saja ya, dan kita tuh tidak mengharapkan balas apapun karena bersifat sukarela. Kemudian pengelolaannya secara demokratis. Nah, jadinya kita harus memiliki jiwa-jiwa demokratis. Kemudian yang ketiga itu pembagian SHU. Apa itu SHU? Yaitu sisa hasil usaha. Nah, nanti pembagiannya itu secara adil. Jadinya misalkan dalam koperasi itu misalkan ada 5 orang misalkan. Nah, kemudian itu keuntungannya harus dibagi rata. Nah, kemudian yang keempat itu menyelenggarakan diklat koperasi. Yang kelima, melayani anggotanya dan memperkuat kerjasamanya antar koperasi. Dan yang terakhir adalah independen. Nah, untuk poin yang ini, melayani anggotanya dan memperkuat kerjasama antar koperasi. Nah, nanti di masing-masing koperasi di setiap daerah itu akan menjalankan kerjasama antar koperasi sampai nanti bisa menjadi koperasi yang besar. Nah, kemudian apa sih tujuan dari koperasi itu? Nah, tujuan dari adanya koperasi ini sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, jadi dulu sejarah adanya koperasi itu adanya tuh pada abad ke-19. Di zaman itu adalah zaman revolusi. Nah, jadinya kaum kapitalis itu membuat orang-orang yang kaya itu semakin kaya dengan memutarkan hartanya, dan orang-orang yang miskin menjadi semakin miskin karena terlibat dengan hutang tersebut ya. Nah, jadi karena di zaman itu kan masih zaman penjajahan. Nah, jadi pada tahun 1945 pasal 33 itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan sistem koperasi di Indonesia. Nah, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia, bukan untuk menjajah ya. Jadinya kalau sekarang ini konsep koperasi yang ada di Indonesia itu untuk benar-benar untuk mensejahterakan. Misalkan nih, kayak misalkan di satu daerah itu memiliki badan koperasi. Nah, di situ nanti misalkan masyarakat ada yang kekurangan modal ataupun mau buka usaha, itu bisa mengajukan pinjaman ke koperasi nanti dengan bunga yang kecil. Jadinya masyarakat sekitar di situ tuh bisa melakukan bisnis ya, dengan memutarkan dana yang ada di koperasi yang tadi. Nah, kemudian asas yang diperoleh dalam koperasi itu adalah asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya, bentuk-bentuk dari koperasi itu, bentuk koperasi itu ada 2 ya. Ada koperasi primer dan ada koperasi sekunder. Nah, apa itu koperasi primer? Jadi, koperasi primer itu adalah koperasi yang didirikan oleh orang atau perseorangan minimal 20 orang. Jadi, minimal orang yang mendirikan koperasi primer itu adalah 20 orang. Misalkan nih kita mau mengadakan koperasi sekolah nih. Nah, anggotanya cuma ada 10 orang, apakah bisa terbentuk? Tidak bisa terbentuk karena minimal itu ada 20 orang. Berarti kalau lebih itu malah lebih bagus. Nah, ini biasanya ada tuh di tingkat kecamatan, desa, atau lembaga pemerintah maupun sekolah. Biasanya sih untuk sistem-sistem koperasi ini tuh adanya kebanyakan di tingkat kecamatan atau desa. Nah, kemudian kalau koperasi sekunder itu adalah koperasi yang cangkupannya itu lebih luas, ya, lebih luas dia. Nah, di sini ada pengertiannya, itu adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Jadinya dari yang kecil dulu nih, dari yang koperasi primer, ya. Nah, dari koperasi primer misalkan dia mau memperluas lagi nih jaringan koperasinya, jadinya dia harus bekerja sama, jadinya dia harus menjadi koperasi pusat. Ya, bagaimana caranya? Yaitu menggabungkan 5 koperasi primer. Jadinya dari 5 koperasi primer yang tadi itu dia harus bekerja sama dengan misalkan nih
koperasi yang ada di desa A, desa B, desa C, D sama E itu bekerja sama, ya, mereka bergabung. Nah, mendaftarkanlah dirinya menjadi koperasi pusat. Nah, setelah dia menjadi anggota koperasi pusat, misalkan dia mau memperluas lagi, nih jaringan koperasinya, dia harus bergabung menjadi koperasi gabungan. Bagaimana caranya dia bisa menjadi koperasi gabungan? Yaitu dengan menggabungkan dirinya dengan minimal 3 koperasi pusat. Jadinya misalnya yang tadi udah menjadi koperasi pusat, tadi kan yang A, B, C sama E itu udah menjadi koperasi pusat nih. Dia mencari teman lagi, kayak kamu udah jadi koperasi pusat belum? Misalkan, oh sudah, yuk kita gabung, kayak join. Cari lagi yang udah menjadi koperasi pusat. Udah dapat 3 nih. Nah, baru dia mendaftarkan menjadi koperasi gabungan. Udah nih, udah bisa nih dia menjadi koperasi gabungan. Nah, kemudian kayaknya kita harus memperluas lagi nih, kayak gitu kan, harus menjadi koperasi induk. Nah, koperasi induk ini bekerja di antar ibu kota negara. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ya dengan menggabungkan minimal 3 koperasi gabungan. Kayak tadi, jadinya mereka bergabung, jadilah dia koperasi induk. Nah, kalau kita mau melihat strukturnya itu ya memang harus dari yang kecil dulu, dari koperasi primer, kemudian berlanjut lagi menjadi koperasi pusat, kemudian lanjut lagi menjadi koperasi gabungan, barulah dia akan menjadi koperasi induk. Nah, tadi ada berapa koperasi? Bentuk koperasi ada berapa? 2. Ada apa saja? Koperasi primer, koperasi sekunder. Nah, kalau apa itu koperasi primer? Kalau yang sekunder? Koperasi yang digabungkan dari badan-badan koperasi yang lain yang cakupannya lebih luas. Ada berapa bagian? 3. Ada apa saja? Pusat, gabungan, dan induk. Oke, paham ya sampai situ ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang nih jenis-jenis koperasi. Nah, jenis-jenis koperasi itu ada 5. Ada koperasi simpan pinjam, kemudian ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, kemudian ada koperasi jasa, dan yang terakhir ada usaha. Nah, apa itu koperasi simpan pinjam? Nah, jadinya koperasi simpan pinjam itu menghimpun dana dan menyediakan pinjaman atau modal bagi anggota yang tadi itu Ibu sudah jelaskan ya. Jadinya ada koperasi simpan pinjam. Jadinya kayak ada, misalkan kamu mau nabung nih, biasanya kalau di desa-desa itu kalau ada yang memiliki harta lebih, dia nabung ke koperasi. Jadinya sistemnya itu sama sebenarnya kayak bank, cuma bunganya itu lebih sedikit ya, dan dia tuh tidak gimana ya, jadinya sifatnya kayak tadi, asasnya kekeluargaan. Jadinya kalau meminjam secara kekeluargaan, ya penting bisa menjaga komitmen ya. Nah, di sini nanti uangnya itu akan diputar, jadi akan dipinjamkan ke anggota-anggota yang membutuhkan modal. Nah, nanti dari keuntungannya itulah yang nanti akan dibagi, akan menjadi hasil dari kegiatan koperasi tersebut. Contohnya tuh di sini ada KUD, koperasi pasar. Nah, biasanya tuh di pasar tuh ada juga tuh koperasinya. Jadinya kalau kamu mau jualan nih terus nggak punya modal, bisa minjem dulu di koperasi ini ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen itu yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi anggota. Contohnya kayak ya udah dia yang jualan gitu, kayak apa yang dibutuhkan. Jadi koperasi kan biasanya kita tahu kan koperasi itu sejenis dengan kantin kan. Nah, sebenarnya sama ya. Itu juga anggota dari koperasi ini. Nah, yang kita sebut kantin itu inilah dia koperasi konsumen yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Nah, contohnya nih koperasi siswa. Misalkan tuh kayak kita yang di depan kan ada kantin tuh, biasanya nih bisa koperasi siswa, kemudian koperasi mahasiswa, koperasi pegawai yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi kita. Nah, kemudian
koperasi produsen. Apa itu koperasi produsen? Nah, koperasi produsen ini yang menyediakan menyediakan produksi, kemudian dia juga yang melakukan produksi, kemudian dia juga yang memasarkan. Nah, contohnya itu ya petani, ya kan? Dia yang menanam, kemudian dia jual juga, ya kan? Dia olah, kemudian nah inilah yang disebut dengan koperasi produsen. Nah, biasanya kalau kita ke tempat kayak pertanian ataupun peternakan atau koperasi perajin. Nah, itu kan mereka yang memproduksi sendiri, kemudian dia juga kan yang memasarkan. Nah, itu dia juga termasuk dalam anggota koperasi, jenis-jenis koperasi. Kemudian koperasi jasa. Nah, koperasi jasa itu menyelenggarakan fungsi pelayanan untuk kepentingan anggota. Contohnya Kopsin, jasa, KSP atau anugerah. Jadi ini yang menyediakan jasa-jasa kayak kamu butuh pelayanan apa nih. Nah, mereka lah yang menyediakan. Nah, kemudian ada koperasi serba usaha. Jadinya di sini tuh ya udah dia menyelenggarakan lebih dari satu kegiatan. Bisa aja dalam satu koperasi ini dia bisa mengadakan kegiatan koperasi sirah pinjam, bisa juga dia sebagai koperasi konsumen, bisa juga sebagai koperasi produsennya. Dia di sini ada apa aja, kayak semuanya ada. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, itu adalah bentuk jenis-jenis koperasi. Ada berapa jenis-jenis koperasi? 5. Ada apa saja? Koperasi pinjam, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi usaha. Oke, paham ya? Nah, di sini ada struktur internal koperasi. Nah, strukturnya itu ada rapat anggota. Jadinya rapat anggota ya udah anggota koperasi itu aja yang mengadakan rapat kayak gitu kan. Jadinya di sini tuh pemegang kekuasaan tinggi. Jadinya dari rapat anggota, jadinya di sini tuh mereka berhak mengangkat ataupun memberhentikan pegawai. Ya, karena kan sifatnya terbuka kan tadi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pengurus koperasi. Nah, tugasnya itu adalah melaksanakan keputusan-keputusan hasil rapat anggota untuk menggerakkan roda organisasi. Jadinya kan di sini nanti ada ketuanya, ada ini kamu jadi bagian pengurus koperasi, ini kamu jadi pegawai koperasi. Nanti udah dari rapat anggota ini sudah dikasih tahu kan tugas-tugasnya apa aja. Kalau pengurus koperasi dia harus menjalankan keputusan-keputusan yang sudah dirapatkan tadi. Kemudian pegawai koperasi itu melaksanakan pengawasan atas pekerjaan pengurus membuat laporan tertulis terkait pengawasan. Jadi dia yang mengawasi pengurus koperasi dan dia harus membuat laporan secara tertulis. Nah, terus di sini ada pengelolaan koperasi. Pengelolaan koperasi itu melaksanakan harian di koperasi diangkat oleh pengurus atas persetujuan. Jadinya ini pengelolaan ini dia diangkat sama sini, ya. Jadinya sebelum dia menjadi ya dia diangkat dulu sesuai dengan hasil rapat anggota. Nah, itu adalah struktur internal koperasi. Nah, fungsi dari koperasi itu sendiri adalah yang satu, untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Ini fungsi yang pertama. Dan yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Kemudian yang terakhir yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, ini adalah fungsi dan peran dari koperasi itu sendiri. Oke, itu adalah pembahasan kita tentang konsep koperasi. Nah, coba nih Ibu buat
tanya ya. Coba siapa namanya Farah? Apa yang kamu pahami tentang koperasi tadi? Ada yang bisa? Coba Ara, apa yang kamu pahami tentang konsep koperasi? Koperasi jualan kerja. Nah, terus koperasi sebagai badan usaha. Oke. Coba Aisyah, jenis-jenis koperasi tadi ada berapa? Ada 5. Apa saja coba sebutin? Koperasi konsumen, koperasi produsen, Terus koperasi jasa, koperasi serba usaha. kemudian simpan pinjam. Oke, Nadiro. Coba tadi bentuk koperasi itu ada berapa? Ada apa saja? Ada koperasi primer, koperasi sekunder. Nah, oke. Sekarang bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Oke, sekarang nanti ini Ibu ada games. Oke. Oke, nah di sini ada pertanyaan dan jawaban. Nanti Ibu akan kasih waktu 30 berapa detik ya? 10 detik kali ya untuk memasangkan, karena ini ada berapa orang? 1, 2, 3 7 ya, 3 jil ya. Oke, berarti yang satunya sebagai pengawas. Oke, bisa hitung 1 sampai 2 1, 2, 1, 2 gitu ya. Mulai dari kamu. 1, 2, 1. Ulangi. Gimana ngitungnya? Oke, ulangi dari kamu. 1, 2, 1. 2. Oke, yang 1 di sini, yang 2 di sini. Di sini 1, di sini 2. 2. Oke. Nah, nanti ini akan saya bagikan. Nanti kamu harus join sama yang ada 3 ya. Berarti kamu ya pengawasnya aja ya. Nah, nanti ini kamu harus cari jawabannya di kelompok sebelah. Oke, jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu. Nih. Jangan dibuka dulu. Bocoran subuh. Enggak dulu. Satu grup. Nih, Mana yang curang gitu. jangan dibuka dulu. Tadinya ada 16. Kemudian nih. Nih. Jangan dibuka. Oke, sudah ya, dalam hitungan ketiga kalian boleh membuka kertasnya. Nanti Ibu hitung sampai 10. Oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pertanyaannya mulai dari Aisyah, boleh maju sama siapa?
jawabannya, oke? Awas kabel. Ya, tengahan. Sebutkan prinsip-prinsip koperasi. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkukuh perekonomian rakyat, dan mengembangkan perekonomian sosial. Oke, bener nggak? Oke, betul ya. Satu. Selanjutnya siapa? Farah, boleh maju ke depan. Sama siapa? Sama Raisa. Oke, bener kan nih jawabannya? Betul ya. Salah. Bentuk koperasi terbagi menjadi berapa? 2. Koperasi primer dan koperasi sekunder. Bener nggak? Oke, selanjutnya Nadira. Sama-sama salsa, boleh. Yuk. Pertanyaannya, jenis-jenis koperasi ada apa saja? Ada 5, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Ya bener nggak? Yang tadi boleh dikumpulkan dulu. Selanjutnya kita akan beranjak ke soal selanjutnya. حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى Selanjutnya Mela main? Ganti aku. Oke, ganti. Mela main. Yo, kamu senang. Tadi ini apa? Jawaban atau pertanyaan? Tanya. Oke, sekarang kamu jawaban. Jangan dibuka dulu ya. Ayo yang dibuka. Ayo, jangan dibuka. Yang dibuka tereliminasi. Nih, sudah semuanya ya? Sudah. Oke, hitungan ketiga kayak tadi langsung dibuka, nanti Ibu hitung sampai 10 ya. Oke. 1, 2, 3. Apa belum koperasi? Koperasinya ya dulu. Apa sih? Koperasi dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah? Oke, semuanya sudah mendapatkan pasangannya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang kita mulai dari Mela sama Naisa. Naisha. Oke, boleh maju ke depan. Pertanyaannya, apa pengertian dari koperasi? Koperasi yang didirikan oleh beranggotakan orang perseorangan. Betul nggak? Oke, silakan maju kembali. Oke, lanjutnya siapa? Farah dengan Denis. Oke, dengan Denis. Oke, boleh maju ke depan. Cantik. Pertanyaannya, apa fungsi dan peran koperasi? Untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Oke, benar nggak? Oke, selanjutnya Salsa sama Nadiro. Sama Naisha. Nadira, biasa. Pertanyaannya, apa itu koperasi sekunder? Koperasi yang didirikan oleh peranggotakan orang perseorangan. Oke, benar nggak? Oke, selanjutnya, nah kita akan ada games lagi ya. Tulis. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Nah, ntar dulu, jangan dibuka dulu. Oke, udah ya. Udah, jangan dibuka dulu. Stop. Nanti akan ada kuis. Nanti kalian akan menemukan kuis yang ini ya. Oke, kumpul sama kelompoknya masing-masing. Itu harus kerja sama ya.
ingat salah. Tujuan. Tujuan. Ya. Pasti salah tadi. Bersol. Tujuan 7. Tuh. Oke, dua. Oke. 2. Udah lucu. Pengertian koperasi. Jadi koperasi. Pengertian koperasi tadi. Bujok-bujok. Sampai 5. Fungsi lah. Nanti kita masih 3 kok. Ini loh. Pengertian. Ih, bukan. Jadi fungsi dengan masyarakat. Iya, pengertian masyarakat. Susah begini. Have. Susunnya lagi. It goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Yes, I'm in the zone. I get a good feeling. Dreaming about the things that we could be. So it's gonna be forever. You already know. That's what tell me when I'm in the spot. Don't believe me, just watch. Oh, is it too late now to say I need a one dance? Selesai. Leaderboardnya. Leaderboard. 2. Saya nanti dimasuknya. Oke. Kalau nggak masuk. Itu kan duluan. Sudah. Beda dua doang. Oke, time is over. Ya, dilihat dari sini pemenangnya dimenangkan oleh kelompok 2. Kelompok 2 skornya 5 dan bisa menjawab dalam waktu 2 menit 8 detik. Oke, lebih unggul daripada kelompok 1. Ya, tepuk tangan semuanya. Gimana permainannya, seru nggak? Oke, membosankan? Nah, itu penutup untuk materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tugasnya minggu depan, kalian mempelajari tentang Pengolahan koperasi. pengelolaan koperasi. Jangan lupa ya, dibaca dulu bukunya, materinya, biar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Oke, untuk cukup ya untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Semuanya sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca